Basketball juga di zaman itu menurut gua NBA-nya, terus dari segi basket di Indonya juga oke. Banyak pemain-pemain atau klub-klub yang menyita perhatian, terutama kalau kita ngomongin NBA ini Chicago Bulls, terusnya Utah Jazz, terus Los Angeles Lakers. Situ banyak kan dihuni bintang-bintang NBA seperti Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Toni Kukoc, terusnya siapa tuh, Dennis Rodman, Reggie Miller gitu. Itu menurut gua salah satu pemain NBA untuk shooter kali ya. Dia shooting untuk 3 point-nya ganas lah. Nah, kali ini gue mau ngomongin soal olahraga. Ngomongin soal olahraga, sudah pasti olahraga yang digemari di seluruh dunia sepak bola, terus basket, sama tinju. Ini ngomongin olahraga di masa gue TK sampai SMA lah ya. Karena bisa dibilang olahraga yang tadi gue sebutin tuh bisa dibilang disiarin juga tuh di TV gitu kan. Udah gitu memang lagi gacor-gacornya kayaknya tuh cabang olahraga dari sepak bola. Liga-liga Eropanya juga lagi seru-seru, kayak Liga Italia, terusnya Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol. Bisa dibilang di era 90-an itu lagi superior lah. Daya saing antar klubnya itu cukup menyita perhatian gitu. Terus dari segi basket tuh, basketball juga di zaman itu menurut gua NBA-nya, terus dari segi basket di Indonya juga oke. Banyak pemain-pemain atau klub-klub yang menyita perhatian, terutama kalau kita ngomongin NBA ini Chicago Bulls, terusnya Utah Jazz, terus Los Angeles Lakers. Situ banyak kan dihuni bintang-bintang NBA seperti Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Toni Kukoc, terusnya siapa tuh, Dennis Rodman, Reggie Miller gitu. Itu menurut gua salah satu pemain NBA untuk shooter kali ya. Dia shooting untuk 3 point-nya ganas lah. Ibarat kata kalau di sepak bola tuh di era itu tuh kayak David Beckham, Roberto Carlos, terusnya Rivaldo, masih banyak lagi lah ya. Nah, untuk tinju di masa itu kalau nggak salah weekend deh, tiap pagi disiarin sama RCTI sekitar jam-jam berapa ya? Gue lupa deh, sebelum Doraemon atau setelah Doraemon. Gue inget banget kalau dulu saat bokap gue lagi off, lagi di darat, udah jadwalnya tinju itu, udah bokap gue ngajak gue, bang gue,
adik gua kayaknya belum, ya adik gua belum lah, belum lahir. Yang gue inget sih, gua nonton bareng, seru-seruan bareng gitu, nonton tinju. Dulu kan masih zamannya Mike Tyson tuh. Bisa dibilang eh itu laga yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Saat ada di koran tuh jadwal tinju gitu kan. Udah gitu Mike Tyson gitu kan. Wah, kita udah ready. Bokap gua udah ready untuk nontonin superstar tinju tersebut gitu si Mike Tyson gitu. Walaupun pada saat itu gue pribadi, ini mah nonton tinju paling udah kayak nonton iklan, nggak nyampe 5 menit mungkin lawannya udah KO. Dan gue menganggap gila nih Mike Tyson udah kayak apa ya, udah kayak monster mungkin ya, yang ngalahin dia cuma kematian gitu pada saat itu gue mikirnya. Makanya kan dia dijulukin kalau nggak salah leher besi apa. Jadi yang ketemu dia udah pasti kalah, KO. Udah gitu bisa dibilang dalam kurun waktu yang cepet. Yang tadi gue bilang kayak kita nonton iklan. Dan kalau nggak salah, dia kekalahan, gue nggak tahu ya kekalahan pertama atau gue sih ngeliatnya saat dia kalah pertama kali yang gue lihat di TV gitu ya. Saat dia kalah sama si, gue lupa lagi namanya. Yang yang digigit kuping Holyfield. Evander Holyfield. Itu gue kayak ngerasa, oh ternyata ada juga yang bisa ngalahin tuh Mike Tyson ya. Dia itu udah gitu dengan promotornya si rambut jabrik, Don King gitu kan. Wah udah dah pokoknya kalau ini berbarengan dengan ngomongin flashback zaman gua kecil gitu ya, itu sangat berwarna dari segi lingkungan, dari segi baik lingkungan tetangga, sekolah, pertemanan, terus dari segi tontonan televisi sampai iklan pun menjadi sesuatu yang memorable. Ya pesawat lagi nih. Padahal rumah gue jauh dari Halim ya, nggak kayak Cing Abdel. Ngopi dulu guys. Sampai mana tadi ya? Gue lupa tuh gara-gara pesawat lewat. Oh iya, itu sangat banyak hal-hal yang bikin gue memorable ya. Sampai detik ini kayak, ternyata di zaman 90-an itu, walaupun pastinya jauh lah ya, bisa dibilang masih banyak keterbatasan lah dari segi informasi, internet dan segala macem masih sangat terbatas gitu ya, jauh dengan sekarang. Tapi justru itu yang membuat kayak kita ngomongin pertemanan gitu. Itu yang membuat pertemanan di era gua, kalau bahasa sekarang tuh kayak dapetin chemistry-nya tuh gampang. Misal kayak gua ke rumah temen gua nih, even yang tetangga atau teman sekolah, gua panggil di rumahnya nggak ada, ya udah orang tuanya tinggal bilang, atau kalaupun orang tuanya cuma bilang nggak ada di rumah, kita pun udah tahu paling nanya ke sini, dan bener aja memang di situ. Nah itulah yang membuat walaupun di zaman 90-an itu serba terbatas, tapi menurut gua dari keterbatasan itu membuat membuat manusianya jadi lebih lebih guyup lah ya, lebih care satu sama lain gitu. Jadi ya itulah yang membuat sangat amat memorable gitu. Kayak balik lagi di omongin
konten kali ini tuh kayak kita ngomongin olahraga aja yang tadi gue sebutin tuh, gue yakin lo semua yang mempunyai memorable pasti yang sama dengan gue kayak gue tadi ngomongin. Selain ya kalau di weekend, khususnya weekend gitu ya, kita udah mandi pagi, bedakan cemong, terus yang ditunggu apa? Doraemon, terusnya Ninja Hattori, dan lain sebagainya lah ya. Kartun-kartun udah pokoknya sesi kartun lah ya. Terus yang kayak tadi gue bilang beranjak SD mau ke SMP, yang tadi gue bilang apa, nonton tinju paginya, nanti malamnya nonton Liga Italia di RCTI. Ya bisa dibilang sebelum kan pertama tuh TV swasta RCTI kalau nggak salah ya, RCTI, terus SCTV, terus Indosiar kalau nggak salah, baru TPI, baru dan lain sebagainya lah, Antv segala macem. Nah pada saat bisa dibilang pada saat sampai baru RCTI SCTV lah ya, berarti di sama Indosiar lah, yang notabene gue udah ngerti lah ya untuk nonton TV. Gitu tadi apa namanya, gue udah tahu channel-channel tersebut tuh menyuguhkan tayangan-tayangan yang mendidik lah menurut gue. Makanya bisa dibilang gue sangat menyayangkan lah ya. Walaupun gue paham lah ya, namanya kalau ngomongin industri kan nggak ngomongin apa namanya efek sosial dan segala macam yang dijadikan apa namanya ekspektasikan adalah cuan, apa namanya keuntungan. Business is revenue gitu kan, bukan ngomongin apa namanya efek sosial atau efek apa dari segala macam. Walaupun gue pribadi pengen gitu ya stasiun-stasiun TV yang ada sekarang tuh menyuguhkan sinetron-sinetron yang berbasicnya kayak 90-an gitu. Cuman ya mungkin dari segi apa ya, aktor dan aktrisnya juga apa namanya enggak, ya bahasa kasarnya tuh enggak cocok untuk memperankan sinetron-sinetron yang berbasic kayak sinetron 90-an. Dan mungkin dari segi si apa namanya pihak TV-nya juga menganggap ya itu udah tidak relate lagi sama zaman sekarang. Wah, iklan lagi nih. Itu dulu gaduh baru banget. Nah, cukup sekian untuk episode kali ini. Ditunggu episode 2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.